Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Yudita Putri, NPM 2404 10 10 193 dari kelas Teori Administrasi Negara F041. Pada kesempatan ini, saya akan membahas penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia menggunakan pendekatan networking governance. Topik ini penting karena COVID-19 bukan cuma masalah kesehatan, tapi juga masalah sosial, ekonomi, dan pemerintahan yang melibatkan banyak aktor sekaligus. Secara teori, networking governance digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan publik dijalankan ketika pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pandemi COVID-19 termasuk wicked problem, artinya masalah yang kompleks, tidak pasti, dan dampaknya luas. Pemerintah tidak mungkin mengandalkan satu institusi saja karena keterbatasan sumber daya, informasi, dan kapasitas. Di Indonesia, kondisi ini semakin terasa karena sistem pemerintahan kita bersifat desentralisasi. Pemerintah pusat dan daerah punya kewenangan masing-masing. Sementara di sisi lain, pemerintah juga membutuhkan peran tenaga kesehatan, sektor swasta, dan masyarakat. Jadi, penanganan COVID-19 membentuk jejaring kerjasama antar aktor, bukan kebijakan satu arah. Siapa saja aktor yang terlibat dan apa saja perannya? Aktor pertama adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berperan sebagai pengarah utama kebijakan melalui pembentukan Satgas COVID-19 dan KPCPEN. Pemerintah pusat mengatur strategi nasional seperti kebijakan PSBB dan PPKM, pengadaan vaksin, serta alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional yang nilainya sangat besar. Dalam teori networking governance, peran ini disebut sebagai meta governance, yaitu pengendali arah jaringan. Aktor kedua adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah berperan menjadi pelaksana utama di lapangan. Mereka menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi daerah masing-masing, misalnya melalui PPKM mikro dan pembatasan aktivitas lokal. Namun, perbedaan kapasitas antar daerah membuat hasilnya tidak sama. Ada daerah yang responsif, tapi ada juga yang kewalahan karena keterbatasan fasilitas kesehatan. Aktor ketiga adalah tenaga kesehatan dan rumah sakit. Mereka adalah aktor kunci karena memiliki pengetahuan dan keahlian medis. Dalam praktiknya, tenaga kesehatan menjadi ujung tombak penanganan pasien COVID-19. Data menunjukkan banyak tenaga kesehatan gugur selama pandemi, yang menunjukkan betapa berat dan sentralnya peran mereka dalam jaringan kebijakan ini. Aktor berikutnya adalah sektor swasta. Sektor swasta berperan dalam penyediaan rumah sakit, alat kesehatan, oksigen, serta mendukung vaksinasi melalui program vaksin. Tanpa keterlibatan swasta, negara akan kesulitan memenuhi kebutuhan layanan kesehatan dalam skala besar. Selain itu, ada masyarakat dan organisasi sosial. Masyarakat berperan penting dalam keberhasilan kebijakan, terutama dalam kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan vaksinasi. Organisasi sosial dan relawan juga membantu pemerintah, misalnya melalui penggalangan dana bantuan dan edukasi publik. Selanjutnya ada media massa maupun media sosial. Mereka berperan sebagai sarana penyebaran informasi, meskipun juga memunculkan tantangan berupa hoax. Meskipun melibatkan banyak aktor, penerapan networking governance di Indonesia tidak lepas dari hambatan. Pertama, koordinasi yang belum optimal antara pemerintah pusat dan daerah, terutama di awal pandemi. Perbedaan kebijakan sering menimbulkan kebingungan di masyarakat. Kedua, konflik kepentingan antara kesehatan dan ekonomi. Di satu sisi, pemerintah harus menekan angka penularan, tapi di sisi lain ada tekanan untuk menjaga aktivitas ekonomi. Hal ini membuat kebijakan pembatasan sering berubah-ubah. Ketiga,
Masalah data dan komunikasi publik, data kasus, dan kematian yang tidak selalu sinkron membuat kepercayaan masyarakat menurun. Dalam networking governance, kepercayaan adalah faktor penting agar jaringan bisa berjalan efektif. Keempat, rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, kebijakan sebaik apapun akan sulit berhasil. Berdasarkan kondisi tersebut, model penanganan COVID-19 di Indonesia bisa disebut sebagai state-led network governance. Artinya, pemerintah tetap menjadi aktor dominan, tetapi pelaksanaannya melibatkan banyak pihak. Kerjasama yang dibangun cenderung bersifat fungsional dan situasional, belum sepenuhnya kolaboratif dalam perumusan kebijakan. Sebagai kesimpulan, penanganan COVID-19 di Indonesia menunjukkan bahwa networking governance sangat dibutuhkan untuk menghadapi krisis besar. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kondisi antar aktor, kepercayaan publik, dan kemampuan pemerintah dalam mengelola jaringan tersebut. Pengalaman pandemi ini bisa menjadi pelajaran penting untuk memperkuat tata kelola krisis di masa depan. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana program Kader Surabaya Hebat sebagai strategi penanganan stunting di Surabaya dapat dianalisis melalui kerangka New Public Governance, serta apa saja hambatan yang muncul dalam implementasinya. Paradigma New Public Governance menekankan bahwa pemerintahan modern bukan hanya dijalankan oleh birokrasi pemerintah saja, tetapi melalui jaringan kolaboratif multi-aktor, yakni pemerintah, masyarakat, sektor swasta, stakeholders lokal, dan organisasi profesi yang saling berinteraksi untuk menyelesaikan masalah publik secara bersama-sama. NPG menitik beratkan pada kolaborasi lintas sektor, partisipasi aktif masyarakat, kepemimpinan jaringan, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini tidak hierarkis seperti model birokrasi tradisional, tetapi lebih bersifat jaringan inklusif. Dalam konteks stunting, NPG memandang penurunan angka stunting bukan hanya masalah kesehatan semata, tetapi masalah sosial ekonomi yang memerlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat secara sinergis. Program Kader Surabaya Hebat sebagai wujud penerapan NPG dalam perspektif New Public Governance, program Kader Surabaya Hebat merepresentasikan pergeseran tata kelola dari pendekatan birokratis menuju kolaborasi berbasis jejaring dalam menangani stunting sebagai wicked problem. NPG menekankan bahwa persoalan kompleks tidak dapat diselesaikan oleh negara semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktor non-negara. Dalam konteks ini, Kader Surabaya Hebat berfungsi sebagai bridging actors yang menghubungkan pemerintah kota dengan masyarakat akar rumput, khususnya keluarga rentan. Secara teoritik, hal ini sejalan dengan pandangan Osborne yang menempatkan warga sebagai co-producer of public value, bukan sekadar objek kebijakan. Secara empiris, prevalensi stunting Surabaya yang berada di bawah 10% dan lebih rendah dibanding rata-rata nasional dapat dijadikan argumen bahwa pendekatan berbasis kader dan komunitas meningkatkan efektivitas intervensi. Kedekatan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap kader memperkuat jangkauan dan kualitas layanan, sehingga KSH mencerminkan prinsip utama NPG berupa kolaborasi, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama dalam penciptaan nilai publik. Lebih lanjut, penerapan paradigma New Public Governance dalam program Kader Surabaya Hebat mencerminkan melalui praktik horizontal governance dan integrasi lintas sektor. Kader tidak hanya menjalankan instruksi pemerintah, tetapi berinteraksi aktif dengan puskesmas, PKK, RT atau RW, serta keluarga sasaran.
Dalam kerangka NPG, jejaring kebijakan ini memungkinkan pertukaran sumber daya non-finansial seperti informasi, legitimasi sosial, dan modal sosial. Kader berperan sebagai knowledge broker yang menyampaikan edukasi kesehatan dan gizi kepada keluarga sekaligus menyalurkan informasi kondisi lapangan kepada pemerintah. Hal ini terlibat dari pemutakhiran data keluarga beresiko stunting yang dilakukan secara rutin oleh kader, sehingga intervensi seperti pemberian makanan tambahan dan pendampingan ibu hamil menjadi lebih tepat sasaran. Dengan demikian, NPG dalam KSH tidak berhenti pada partisipasi simbolik, melainkan mendorong produksi bersama kebijakan berbasis data mikro. Didukung kapasitas fiskal dan administratif Surabaya yang relatif kuat, KSH mampu memperluas jangkauan negara tanpa menambah beban birokrasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan. Namun, dalam kerangka New Public Governance, pelaksanaan program Kader Surabaya Hebat juga menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Dari sisi kapasitas sektor, kader sebagai relawan kerap dibebani tugas yang tinggi dengan kompetensi teknis dan insentif yang terbatas. Secara teoritik, NPG memang mengandalkan aktor non-negara, tetapi karena tanpa pelatihan berkelanjutan dan dukungan memadai, kualitas layanan berpotensi tidak merata. Berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa kader kesehatan rentan mengalami burnout akibat beban kerja yang besar. Selain itu, dalam jejaring kebijakan NPG, banyaknya aktor dapat memicu masalah koordinasi jika pemerintah tidak menjalankan fungsi orkestrasi secara kuat. Pada KSH, potensi tumpang tindih peran antar kader, PKK, dan puskesmas dapat mengurangi efektivitas intervensi. Hambatan lain bersifat kultural, yakni perbedaan tingkat literasi kesehatan dan kepercayaan masyarakat terhadap kader, yang dapat menimbulkan resistensi sosial. Hal ini menegaskan bahwa meskipun KSH telah mencerminkan paradigma NPG secara konseptual, keberlanjutan, dan skalabilitas, program sangat bergantung pada kapasitas institusional pemerintah kota, kualitas sumber daya manusia, kader, serta konsistensi dukungan kebijakan dan anggaran berbasis data. Selanjutnya, saya akan membahas mengapa paradigma New Public Governance menjadi solusi dibandingkan paradigma yang lain. Paradigma New Public Governance atau NPG dipandang lebih relevan dan menjadi solusi dibandingkan paradigma sebelumnya, seperti Old Public Administration dan New Public Management, karena NPG mampu menjawab karakter persoalan publik kontemporer yang semakin kompleks, lintas sektor, dan bersifat wicked problems. Secara teoritik, OPAM menekankan hierarki, aturan, dan kontrol birokrasi yang kaku, sehingga efektif untuk stabilitas administrasi, tetapi lemah dalam menghadapi persoalan sosial yang dinamis dan membutuhkan respon cepat. Sementara itu, NPM berfokus pada efisiensi, kompetisi, dan logika pasar dengan memandang warga sebagai customer. Pendekatan ini memang meningkatkan kinerja organisasi publik dalam konteks tertentu, tetapi sering dikritik karena mengabaikan dimensi kolaborasi, nilai publik, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, NPG hadir sebagai paradigma yang lebih adaptif dengan menempatkan negara bukan sebagai aktor tunggal atau sekedar manajer, melainkan sebagai orkestrator jejaring yang memfasilitasi kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Osborne menegaskan bahwa NPG berangkat dari asumsi bahwa nilai publik dihasilkan melalui interaksi dan kolaborasi multi pihak, bukan melalui kontrol hierarkis atau mekanisme pasar semata.
Secara empiris, keunggulan NPG terlihat jelas dalam penanganan isu-isu seperti stunting, kemiskinan, perubahan iklim, dan kesehatan masyarakat. Masalah-masalah ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan kultural, sehingga tidak dapat diselesaikan hanya dengan kebijakan top-down ala OPA atau kontraktual efisien ala NPM. Contohnya, dalam penanganan stunting di Indonesia, data menunjukkan bahwa daerah yang mengedepankan pendekatan kolaboratif berbasis komunitas cenderung memiliki penurunan prevalensi stunting yang lebih signifikan. Kota Surabaya misalnya, melalui skema kolaboratif seperti Kader Surabaya Hebat, mampu menekankan prevalensi stunting hingga di bawah 10%, jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang masih berada di atas 20%, berdasarkan survei status gizi Indonesia. Capaian ini sulit dijelaskan jika hanya menggunakan paradigma OPA atau NPM, karena keberhasilan tersebut justru ditopang oleh keterlibatan aktif masyarakat, kader, dan jejaring lokal sebagai co-produser layanan publik. Hal ini memperkuat argumen teoritik NPG dalam kompleksitas persoalan publik, membutuhkan modal sosial, kepercayaan, dan pertukaran pengetahuan, bukan sekedar aturan atau insentif ekonomi. Selain itu, NPG juga lebih unggul karena mampu mengatasi keterbatasan kapasitas negara. Secara data, banyak pemerintah daerah menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Dalam kondisi ini, pendekatan OPA yang bergantung pada ekspansi birokrasi menjadi tidak realistis. Sementara NPM yang mengandalkan outscoring dan privatisasi beresiko menurunkan akuntabilitas sosial. NPG menawarkan solusi dengan memobilisasi sumber daya non-finansial dari masyarakat seperti relawan, jaringan sosial, dan pengetahuan lokal. Contoh empiris lainnya dapat dilihat pada program penanganan pandemi COVID-19, di mana negara-negara dan daerah yang mampu membangun kolaborasi dengan komunitas, organisasi, masyarakat sipil, dan sektor swasta relatif lebih efektif dalam distribusi bantuan sosial dan edukasi kesehatan. Dengan demikian, secara teoritik dan empiris, NPG menjadi paradigma yang lebih komprehensif karena tidak hanya mengejar efisiensi atau kepatuhan administratif, tetapi juga menekankan kolaborasi, legitimasi sosial, dan keberlanjutan kebijakan. Inilah yang membuat NPG dipandang sebagai solusi yang lebih relevan dibanding paradigma lain dalam menjawab tantangan tata kelola publik modern. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.